Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Gue sekarang tinggal di Jepang. Jadi pas tinggal di apartemen lama gue, ada satu yang cukup aneh. Pas gue pindah ke apartemen gue yang lama itu, apartemen masih lumayan baru 2 tingkat. Dan gue pilih tinggal di lantai 1. Skip, gue mulai tinggal di apartemen itu, dan pas beberapa hari habis pindah, gue sering dengar suara langkah kaki. Suara orang dorong-dorong barang, dan suara orang ngobrol di lantai 2. Pas di atas kamar apartemen gue. Dan gue walaupun paham bahasa Jepang, tapi gak bisa ngerti apa yang mereka obrolin, walaupun suaranya keras dan mirip bahasa Jepang. Dan setiap malam gue pulang kerja atau main, lampu lantai 2 ini gak pernah kelihatan nyala dari jendela luar. Yang paling aneh, setiap gue ke kamar mandi, pasti orang yang di lantai 2 ke kamar mandi juga. Kenapa gue bisa tahu? Karena ada suara langkah kaki dan suara flash dari toilet di kamar atas gue. Dan ini terjadi setiap tengah malam doang. Gue pikir sekali 2 kali mungkin kebetulan. Dan gue coba buat pura-pura kamar mandi, ternyata di lantai 2 dia ngikut kamar mandi. Kejadian berulang terus selama berbulan-bulan gue tinggal di apartemen itu. Dan ketika malam terakhir sebelum pindah dari apartemen itu, gue masih sering diikutin kamar mandi pas tengah malam. Di hari terakhir gue pindah dari apartemen itu, gue cek ke lantai 2 dan gue sedikit gemetar pas lihat banyak kertas iklan berceceran depan pintu. Dan ada tulisan kalau kamar apartemen lantai 2 itu kosong. Gara-gara bercanda di kuburan, niat nakutin gebetan, malah ditolongin beneran. Jadi ceritanya gini, aku cowok, profesi aku perawat. Nah, aku tuh suka sama teman sejawat, panggil aja Asti. Nah, si Asti ini penakut, terutama sama hal-hal gaib. Jadi singkat ceritanya, pas kita pulang dinas sore, dari area sekitar jam 11 malam, karena dinas sore itu sampai malam, dia minta dianterin karena lagi gak enak badan, dan aku mau aja. Malahan seneng. Dia kayaknya masuk angin gitu, soalnya pas dinas dia mual-mual kayak orang hamil. Ampe sempat rada marah sama aku karena aku ledekin dia. Dia sempat berobat ke UGD, aku juga yang nganterin. Pokoknya udah kayak suaminya aja deh, tapi belum sih. Nah, pas ngantar dia pulang, kan boncengan naik motor. Mana di tengah jalan berhenti sampai 3 kali pula karena dia muntah-muntah. Yang ketiga, pas berhenti di dekat warung gitu, sekalian beli air. Yang punya warung malah nyeletuk. Mas, itu istrinya lagi mabuk ya? Lagi hamil muda? Pas digituin, saya malu, tapi si Asti cuek aja. Gak jauh dari warung, ada komplek kuburan Tionghoa sama Muslim. Emang saya motong jalan lewat kuburan Tionghoa, yang seberangnya kuburan Muslim. Daerahnya di Jakarta Timur gitu, yang ada kampusnya seberangan sama kuburan itu. Jadi ada jalan utama yang membelah kuburan. Saat itu kondisi jalan agak sepi. Maklum tahun 2008 lah. Gak tahu kenapa,
Aku ingin ngeledekin dia, dengan maksud bercanda kalau aku lihat Mbak Kun. "Asti, lihat kiri kamu tuh, di atas pohon ada putih-putih." Aku lakuin itu sambil melambatkan kendaraan dengan sengaja. Pas aku gituin, si Asti ketakutan dan meluk aku dari belakang. Girang dong aku. Aku makin seneng dong, modus berhasil. Aku lakuin itu di sepanjang jalan yang membelah kuburan. Pas yang ketiga kalinya, tiba-tiba aku nyium bau melati yang wangi. Padahal waktu itu pakai helm full face. Aku tanya ke Asti, "Ti, kok bau melati ya?" Asti gak ngomong apa-apa, malah dia meluk aku dan kepalanya menunduk sampai aku bisa ngerasain kepalanya di pundakku. Sehabis kejadian itu, dia diem aja sampai pas di rumahnya baru deh. Tiba-tiba Asti nempeleng aku dan bilang, "Gila kau ya? Tahu nggak, tadi pas kamu bilang bau melati, aku nengok kiri. Di tengah-tengah makam ada perempuan berdiri melayang dengan gaun putih dan rambut sampai ke bawah." "Seriusan, Ti? Kok aku nggak lihat?" jawabku heran. "Iya makanya, aku diam aja. Pokoknya besok-besok nggak mau lewat situ lagi," jawab Asti kesal kepadaku. Akhirnya aku pun pamit pulang. Nah, apesnya di tengah jalan, tuangi melati kecium lagi, tapi sumbernya dari belakang. Langsung aku merinding di Skoda. Motor tiba-tiba berasa berat, kayak ada yang bonceng. Aku tetap tenang dan membaca ayat kursi dan surat-surat pendek. Setelah itu baru wangi melati hilang dan motor ada enteng. Sejak saat itu aku kapok bercandain hal-hal begituan. Untung gak sampai kenapa-napa.